صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramin wal mukarramin, sama-sama kita muliakan, kita hormati para guru-guru kita, para orang tua kita semua, di khusus guru kita, orang tua kita, Dr. Abis Haji Eko Aryadi, guru kita Ustaz Syarif Hidayat, orang tua kita Bapak Haji Mahmur, Ustaz Edi Sucipto, Ustaz Burzaman, dan segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, seluruh jamaah masjid Nurul Huda, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin semua. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini senantiasa Allah jaga, Allah berikan perlindungan, Allah berikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah. Kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kami hari ini dalam keadaan sehat, kita bisa hadir di majelis ilmu yang diadakan oleh DKM Nurul Huda setiap Ahad. Mudah-mudahan wasilah hadirnya di majelis ilmu ini menjadikan kita semua orang-orang yang mendapatkan ilmu, orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat-sahabat beliau, kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Ini tanggal berapa Ustaz sekarang? Tanggal 7 ya Pak ya? Tanggal 8 Rabiul Awal ya. Alhamdulillah kita akan sama-sama mengenang bagaimana akhlak Rasulullah yang melalui majelis pagi hari ini di bulan Rabiul Awal ini ya, sama-sama kita mengingat kembali sosok manusia yang patut kita jadikan suri tauladan ya, mengingat kembali manusia yang pantas kita ikuti, kita jadikan contoh. Sudah menjadi rutinitas kita setiap pada maghrib kalau masuk bulan Rabiul Awal ya, kita baca maulid dari malam pertama sampai dengan malam ke-12. Alhamdulillah terus dijaga kebiasaan yang baik itu ya, dalam rangka menjaga mahabbah kita kepada Rasul. Paling tidak lewat salawat itu sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran surah Al-Imran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, qul ya Muhammad, in kuntum haqqan tuhibbunallah, jika kamu betul-betul mencintai Allah, benar-benar cinta kepada Allah, maka syaratnya fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, kita ngaku cinta pada Allah. Apakah pengakuan cinta kita yang mengaku cinta pada Allah itu langsung diakui oleh Allah? Langsung dibalas cinta juga oleh Allah? Tidak, ada syaratnya. Ya. Kalau kita ngaku cinta sama Allah, maka syaratnya fattabi'uni, ikuti aku. Artinya ikuti Rasulullah, ikuti Nabi Muhammad. Ya. Orang yang mengaku cinta Allah tapi tidak mau ikut Nabi, ngaku cinta Allah tapi tidak mau ikut akhlaknya Nabi, tidak mau ikut bagaimana Nabi bersikap, berakhlak, Nabi bertutur kata, jauh dari ajaran Nabi, maka cintanya dusta, cintanya bohong. Yes. Kenapa ikut Nabi? Li'anni rasulahu yuhibbukumullah, karena karena Rasulullah itu adalah utusan Allah. Yuhibbukumullah, maka ketika kita sudah ikut Nabi, ya sebagai bukti cinta kita kepada Allah, syaratnya ikut Nabi. Kalau sudah ikut Nabi, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Ai ittiba'ikumur rasuli wa ta'atikum li amrihi yuhibbukum wa yaghfir lakum ma salafa minadz dzunub. Ya, sebab kita ikut Nabi, sebab kita taat pada perintahnya Nabi, ya, dengan melaksanakan perintah Nabi untuk beribadah, untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka ini yang mendatangkan kecintaan Allah. Allah cinta sama kita. Kalau sudah cinta, wa yaghfir lakum ma salafa minadz dzunub, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi syarat mendapatkan kecintaan Allah itu jalannya adalah dengan ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini momentum Maulid kita jadikan, ya, media untuk kita mengenang Rasulullah, melihat perjuangannya, melihat kesabarannya, ya, mempelajari akhlak-akhlak mulia yang beliau miliki. Manusia yang bisa menolong kita, memberikan syafaat nanti di hari akhir, tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai umatnya kita buktikan, ya, kita buktikan kecintaan kita dengan ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menjelaskan tentang ayat tadi, ya, surah Ali Imran tadi, ayat 13. Hadhil ayatul karimatu hakimatun. Ini ayat yang mulia ini, ya, ayat qul in kuntum sampai akhir tadi, ayat yang mulia ini menjadi penentu, menjadi penegas ala kulli man idda'a mahabbatallahi, kepada setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah, wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyati, tetapi tidak mau ikut jalannya Nabi, tidak mau ikut caranya Nabi, fa innahu kadzibun fi da'wahu tilka hatta yattabi asy-syar'al muhammadi fi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Orang yang ngaku cinta pada Allah tapi enggak mau ikut caranya Nabi, enggak mau ikut jalannya Nabi,
maka pengakuannya kata Imam Ibnu Katsir kadzibun, itu dusta, bohong. Kalau ngaku cinta Allah, ya syaratnya ikut Nabi Muhammad. Ngaku cinta Allah tapi nggak mau ikut Nabi, maka pengakuannya dusta. Insya Allah kita belajar untuk mengikuti Nabi Muhammad, belajar untuk mencintai Nabi Muhammad, belajar untuk meneladani akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang begitu besar cintanya kepada Nabi, mengikuti akhlaknya, yang mengikuti bagaimana cara Nabi bertutur kata, bagaimana cara Nabi beretika. Sahabat-sahabat ini betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, semua akhlaknya diikuti. Kita tahu bagaimana kisahnya. Qala Ali Abi Thalib, kata Imam Ali bin Abu Thalib, man ra'ahu badihatan habba wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Kata Abu Thalib, orang yang baru melihat Nabi, orang yang baru kenal melihat Nabi, yang baru pertama kali melihat Nabi, maka akan melihat Nabi itu penuh dengan kewibawaan, penuh dengan kewibawaannya. Wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba, dan orang yang sudah mengenal Nabi, bergaul dengan Nabi, dekat dengan Nabi, ahabba, pasti akan cinta pada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di dalam Maulid Simpudurar disebutkan bahwa sallallahu alaihi wasallam jami'u sifatil kamaliyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam diri beliau itu terkumpul semua sifat-sifat kesempurnaan. Bahwa munfaridun fi khalqihi wa khuluqihi bi asrafi khususiyah, dan yang seperti ini hanya ada pada diri Rasulullah, hanya ada pada diri Nabi Muhammad. Semua kebaikan-kebaikan terkumpul pada diri Nabi Muhammad, ya, akhlaknya, fisiknya, semuanya. Memang ini kekhususan. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmudun illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Ya, tidaklah kalau di bumi ini ada kebaikan, di muka bumi ada kebaikan, ya tidak lain itu mengambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita cinta sama seseorang, cinta karena kebaikannya. Ini kita cinta nih sama Bang Samsul nih. Karena apa? Kedermawanannya, gitu ya. Bang Sam ini kan kemarin nawarin ikan ya, itu buat pertama. Wah. Oh, antum yang nawarin ya. Kemarin ya. Kita kadang-kadang cinta, senang sama orang. Kenapa senang? Dia orangnya baik. Baik gimana? Nggak pelit sama orang, suka membantu, ya, ya suka bikin kopi gitu ya. Baik tuh orang, karena gara-gara satu kebaikan kita bisa senang sama orang itu, kita bisa cinta sama orang itu. Ya, itu gara-gara satu kebaikan. Ini orang nggak pelit, ini orang suka bantu teman, suka bantu orang lain. Ya. Gara-gara itu senang kita. Ada orang cinta, suka, senang sama orang. Kenapa senang? Dia kalau ngomong enak, ngomongnya adem, bahasanya tutur katanya santun. Gara-gara itu tuh kita senang sama orang tersebut, cinta kita sama orang tersebut. Nabi Muhammad lebih dari itu. Ya, Nabi Muhammad orang yang dermawan,
Nabi Muhammad orang yang pandai menjaga lisannya, menjaga tutur katanya. Ya, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Ya, kalau ada kebaikan pada diri seseorang yang menyebabkan kita bisa cinta pada orang tersebut, maka sungguh segala kebaikan itu mengambil dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya. Jadi yang membuat kita senang pada seseorang karena kebaikannya. Ada lagi orang senang sama seseorang itu, cinta sama orang, kenapa? Oh, dia enak wajahnya, tampan, ganteng gitu. Gara-gara ganteng tuh, ya, dia tuh Ustaz Edi. Wah, senang sama Ustaz Edi. Kenapa? Ganteng kata Ustaz Edi. Ya, Masya Allah. Ya. Dia dibungkusin ayam bakar ya. Ya tinggal ngitung orangnya ya Ustaz. Masya Allah. Ya gara-gara satu tuh, ngelihat wajahnya yang murah senyum, kita bisa senang sama orang itu. Nabi Muhammad itu orang yang paling tampan, orang yang paling ganteng. Ada wanita yang bicara, huwa ajmalun nasi min ba'idin wa ahsanu min qaribin. Ya. Nabi Muhammad itu orang yang paling tampan kalau dilihat dari jauh dan paling bagus kalau dilihat dari dekat. Masya Allah, begitu tampannya Nabi Muhammad. Ditambah, nggak cuma tampan, akhlaknya juga bagus. Kalau ada orang tampan, orang ganteng, tapi akhlaknya jelek, ngomongnya sembarangan, ya, ngomongnya nggak disaring, ngomongnya kasar, jadi jelek akhirnya. Nabi Muhammad nggak cuma tampan, Nabi Muhammad akhlaknya bagus, semuanya bagus, tutur katanya bagus. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita lebih mengenal Nabi Muhammad. Para sahabat-sahabat itu adalah orang-orang yang begitu besar cintanya kepada beliau. Dalam satu kisah disebutkan ada sahabat Zaid ibnu Datinah. Zaid ibnu Datinah ini satu ketika disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Disiksa oleh kafir Quraisy, oleh Abu Sufyan yang saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Ya. Disiksa, mau dihukum mati, tapi Abu Sufyan menawarkan, wahai Zaid bin Datinah, maukah kamu aku selamatkan? Kamu aku bebaskan, kau bisa kembali ke keluargamu, bisa ketemu anak istrimu, bebas dari hukuman mati, tapi syaratnya satu, gantikan dengan Muhammad. Biar Muhammad yang aku siksa, biar Muhammad yang aku bunuh. Kata Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam. Apa kata Zaid bin Datinah? Demi Allah, seandainya Muhammad saat ini di rumahnya tertusuk duri, saya tidak rela. Apalagi harus menggantikan saya untuk dihukum, apalagi harus menggantikan saya untuk disiksa, saya tidak rela. Muhammad saat ini tertusuk duri, saya di rumahnya nggak rela, sahabat-sahabatnya nggak mau terluka nabinya, apalagi sampai menggantikan untuk dihukum. Ya, begitu cintanya Zaid bin Datinah kepada Nabi Muhammad, nggak mau biar dia rela, dia yang dihukum, dia yang disiksa. Ya, jangan sampai Nabi celaka, jangan sampai Nabi Muhammad kenapa-napa. Ya. Abu Sufyan geleng kepala, ini orang harusnya senang dong. Harusnya senang nih bebas dari hukuman, tapi syaratnya ganti sama orang lain. Harusnya senang ditawarin begitu. Ya, apa kata Abu Sufyan? Ma ra'aitu ahadan minan nas yuhibbu ila ahadin ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Kata Abu Sufyan, aku belum pernah melihat ada orang yang begitu cinta, ya, begitu cinta, kecuali ya, melainkan seperti orang-orang atau sahabatnya Nabi Muhammad yang mencintai Muhammad.
Begitulah besarnya cinta sahabat-sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai nggak mau tuh Nabi Muhammad kenapa? Ya, kayaknya kalau kita dalam posisi terdesak, ya kita disiksa, kita dihukum, ditawarin bebas, pasti mau kita. Ditawarin selamat, pasti mau kita. Kumpul bareng keluarga lagi, ditukar sama orang lain, mau kita. Ya. Tapi sahabat-sahabat Nabi enggak mau Nabi Muhammad celaka, enggak mau Nabi Muhammad disiksa, enggak mau Nabi Muhammad dihukum. Begitu besarnya cinta sahabat kepada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu kisah wanita-wanita Ansor. Orang-orang Ansor, ini wanita-wanitanya nih, kalau mereka yang laki-laki baru pulang dari peperangan, mereka menyambut, ya, berbaris itu di depan gerbang, berbaris menyambut kedatangan keluarganya, ya, kedatangan saudaranya, anaknya yang ikut berjihad, suaminya, orang tuanya, udah baris berkumpul semuanya. Ada sahabat mengabari kepada seorang wanita Ansor, dikabarin kalau suaminya syahid, terbunuh dalam peperangan. Syahid, ya, dikabarin suamimu sudah syahid. Apa yang ditanya? Wa kaifa Rasulullah, bagaimana keadaan Rasul? Karena yang dia dengar ada berita, ya, Rasul syahid juga. Maka dia penasaran, ditanya tuh, wa kaifa Rasulullah? Dikabarin suaminya mati, tapi yang ditanya bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana Rasulullah. Dikabarin lagi sama orang lain kalau orang tuanya juga syahid, tapi dia bertanya wa kaifa Rasulullah, bagaimana Rasulullah. Dikabarin anak laki-lakinya syahid, wa kaifa Rasulullah, bagaimana Rasulullah. Ya, orang tuanya, suaminya, anaknya syahid dalam peperangan, tapi dia malah bertanya bagaimana keadaan Rasulullah. Ya, penasaran dia. Jelasin sama sahabat, Rasulullah dalam keadaan selamat, Rasulullah sehat. Ya, nggak percaya dia. Saya mau ketemu Rasulullah, diantar ke depan Nabi. Kemudian dia begitu senangnya sambil berkata, ya Rasulullah, segala musibah yang menimpaku saat ini, orang tuaku, suamiku, anakku yang syahid semua, tidak menjadi masalah besar asalkan kau tidak kenapa-kenapa ya Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitu besar cinta. Gak peduli itu orang tuanya mati, gak peduli itu keluarganya mati. Yang penting Rasulullah dalam keadaan selamat. Kita kan kalau dikabarin orang tua, kerabat, saudara meninggal, gimana Pak? Kita dikabarin orang tuanya meninggal, kita langsung cemas, panik kita, ya, panik kita, cemas kita, sedih kita. Ini wanita hebat nih, dikabarin keluarganya meninggal, dikabarin keluarganya syahid, tapi yang ditanya wa kaifa Rasulullah, bagaimana Rasulullah. Ya, yang ditanya bagaimana Rasulullah, bukan keluarganya. Begitu kecintaan mereka pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan lewat maulid ini yang mengenang sejarah Nabi, mengenang akhlak Nabi, mengenang perjuangannya Nabi Muhammad, ada mahabbah, terjaga mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku masuk surga. Ya, semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ya, kecuali yang enggak mau. Sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Kalau ada yang enggak mau, siapa orangnya ya Rasul? Siapa mereka yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Kata Nabi,
man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Orang yang durhaka kepadaku dialah yang enggak mau. Ya, dia yang tidak mau masuk surga. Orang yang taat kepada Nabi, ikut aturan Nabi, ikut cara Nabi, ikut akhlak Nabi, insya Allah masuk dalam surga. Tapi orang yang durhaka pada Nabi, nggak mau ikut Nabi, faqad aba, maka inilah orang yang nggak mau masuk surga. Ya, mah kalau saya tanya, kita nggak mau masuk surga nggak kira-kira? Mau, ya. Kita mau, pasti mau jawabannya. Ya, orang-orang baik. Jangankan kita ya, tukang mabuk kalau ditanya mau masuk surga nggak? Kencang dia punya mau, ya mau pasti. Apalagi kita yang senang hadir di majelis, yang istiqomah jamaah, maghrib, sholat subuh, sholat isya, istiqomah baca Quran, mau kita. Ya, orang yang taat pada Nabi, insya Allah masuk surga. Tapi orang yang nggak mau, orang yang durhaka, tidak mau ikut Nabi, tidak mau ikut cara Nabi, maka mereka yang menolak, mereka yang nggak mau masuk surga. Mudah-mudahan ya Allah berikan kita semua kekuatan untuk mampu mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, ada satu hadis yang Rasulullah sampaikan juga, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna imanmu, tidak sempurna iman kita, hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ya, kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna iman kita ini sampai Rasul lebih dicintai daripada keluarganya, daripada anak-anaknya, dan daripada manusia semua. Ya, marilah jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecintaan kita di atas segalanya. Mudah-mudahan dengan ikut Nabi Muhammad, Allah berikan kita, Allah masukkan kita bersama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Cinta para ulama, insya Allah kumpul para ulama. Cinta para habaib, cinta para orang alim, ya mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, mari sama-sama kita baca doa, baca Fatihah. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah menjaga Indonesia, Allah jaga khususnya Jakarta yang sedang memanas. Dari kemarin banyak sekali kericuhan, banyak sekali sesuatu yang menjadikan kita khawatir dan takut. Mudah-mudahan semua pihak mampu menahan diri, mampu mengontrol emosi, dan semoga Allah selamatkan kita semua dari bentuk fitnah akhir zaman ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kulli dhanbin wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sallimna min hadhihi al-fitan. Allahumma sallimna min hadhihi al-fitan. Allahumma sallimna min hadhihi al-fitan. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi arzaqina. Allahumma barik lana fi ulumina. Allahumma barik lana fi awladina wa ahlina wa zawjatina wa taladina. Allahumma razuqna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.